Baik, cara pertama itu kita cari VirtualBox dengan link www.virtualbox.org. Kemudian ada link untuk downloadnya. Tinggal diklik VirtualBox, download VirtualBox 6.1 ini. Kemudian sesuaikan dengan Windows yang kita pakai. Jadi jika Windows ataupun yang lainnya. Kemudian tunggu sampai prosesnya selesai. Jika sudah selesai, kita tinggal klik open ataupun tinggal klik run, kemudian klik kanan dan run as administrator. Kemudian yes. Lalu muncullah jendela seperti ini. Kemudian jika muncul seperti ini, inilah jendela awal dari VirtualBox, seperti mendownload aplikasinya yang lain. Kemudian next. Baik, setelah ini sesuaikan saja, biarkan default sesuai dengan aplikasinya. Tinggal di next. Kemudian ini biarkan saja default, next. Kemudian ini ada himbauan jika menginstal network interface. Jika kita menginstal aplikasi ini, maka koneksinya akan tiba-tiba terputus. Jadi ada himbauan, kemudian next dan next. Tunggu sampai loadingnya selesai. Kemudian jika muncul seperti ini, kita tinggal mengklik install saja. Kita disuruh untuk menginstal drivernya. Klik install. Kita harus menunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Jika sudah selesai, ini akan muncul jendela seperti ini. Kemudian dicentang pada bagian ini, kemudian klik finish. Maka akan muncul seperti ini. Jika tidak muncul, kita mencari di start menu dan cari VirtualBox. Kemudian langkah kedua, kita mencari OS Linux. Kita tinggal mencari www.kali.org, kemudian klik download ataupun cari klik get kali, kemudian klik download. Kemudian kita pilih, ada dua jenis, yaitu bare metal ataupun virtual machine. Jika bare metal, ini harus men-setting dari awal. Jadi kita men-setting sendiri. Jadi dalam VirtualBox bisa menggunakan file ISO-nya. Kemudian cara kedua, kita bisa menggunakan virtual machine. Virtual machine ini kita tidak perlu menginstal saja. Kita tidak perlu menginstal, hanya mendownload. Kemudian kita tinggal mengopen saja. Tidak perlu lagi menginstal yang lain. Jadi lebih mudah kita menggunakan virtual machine. Jadi di sini saya akan menggunakan virtual machine saja. Kemudian kita mencari VMS untuk mendownload virtual machine. Kemudian pilih bit yang sesuai dengan laptop kamu. Kita pakai VirtualBox, ada yang 32 dan ada pun 64. Jadi kita pilih 64, kemudian klik download. Tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, maka sudah di copy ke dalam file kita. Kemudian yang ini adalah file virtual machine-nya. Kita harus mengekstraknya.
kita harus mengekstrak. Kita bisa menggunakan ekstraktor sesuai dengan aplikasi yang kita punya di laptop. Tunggu sampai loadingnya selesai. Jika sudah selesai, kita tinggal masuk ke folder. Di sini ada isinya, yaitu file-file dari yang kita sudah ekstrak. Kita nanti klik file, kemudian import, kemudian cari file yang tadi di-download yang telah diekstrak. Kemudian kan pilih file OPF-nya, kemudian klik next. Lalu di sini kita akan melihat informasi-informasi default dari virtual machine yang kita download tadi. Jadi sudah ada defaultnya, kemudian disesuaikan langsung oleh si aplikasi tersebut. Adapun DVD USD yang lainnya dan masih banyak yang lain, kita tinggal klik import, kemudian ataupun kita bisa men-setting lokasinya. Jika kita ingin memindahkan, tinggal dipindahkan saja sesuai dengan lokasi yang kita inginkan. Saya akan membuat folder baru, kemudian klik import. Setelah itu klik agree. Tunggu importnya selesai. Untuk proses ini tidak akan begitu lama, karena kita tidak perlu menginstal file-file yang lain seperti jika menggunakan file org. Jadi bisa berlangsung lebih cepat. Kemudian jika sudah selesai proses importnya, kita bisa, ini yang kedua ini adalah file dari VM-nya, virtual machine. Kemudian klik start untuk mencobanya. Maka akan muncul jendela seperti ini. Kemudian kita akan klik saja. Lalu tunggu sebentar. Nah, kemudian jika muncul seperti ini, kita akan masukkan user dan password yang ada. Karena ini default dari bawaan, maka kita harus mencari di webnya. Di tempat yang kita download VMS ini terdapat tulisan kali dan kali, berarti ID-nya kali dan passwordnya kali. Kemudian kita masukkan kali dan passwordnya kali. Kemudian login dan akan login ke OS Linux. Maka kita bisa menjalankan Linux-nya. Tidak perlu menyeting lagi. Di sini kita bisa langsung menggunakannya.